Bro, ngajarin kita cara bikin loafer sneakers tanpa perlu overprice. Halo guys, Dimas di sini dan udah hampir 2 minggu ini teman-teman banyak yang request, Bang, bahas Brodo sneakers lovers ya. Berhubung kemarin gue belum punya barangnya, itu barang pinjaman, dan sekarang baru ada ya teman-teman ya. Salah satu masalahnya adalah gue itu pengen mencoba di size gue 45-46 dan ternyata dari mereka restock itu habisnya cepet banget, gue nggak kebagian. Akhirnya gue bisa dapat juga, plus gue bisa nyobain juga di colorway yang lain size 46-nya. Jadi akhirnya kita punya data yang cukup buat ngebahas sepatu ini. Ini adalah Brodo S Neptune Loafers yang kalian udah sering tanya-tanya. Karena jujur, dari sekian banyak sneaker loafers yang ada di market, ini adalah salah satu yang paling cakep. Tapi kayak gimana penilaian kita? Langsung aja kali ya kita gas bedah. Dan ini dia Brodo S Neptune Loafers. Ya, kayak biasa kita akan langsung bahas untuk ke layer A dulu ya, dimana ada layer A1 untuk material upper, layer A2 untuk material midsole, dan layer A3 untuk material outsole. Nah, ayo kita mulai dari material dulu, dimana kalau kita identifikasi dari segi penggunaan material aja ada dua tipe. Yang pertama adalah suede ya, kita lihat kalau di colorway ini didominasi oleh suede warna coklat, dan ada mesh warna coklat juga. Dan ini sebenarnya masuk ke bagian dalam juga sama, ini bagian fabric lining yang bagian dalamnya ya. Sedangkan di bagian belakang itu pakai suede. Nah, apa yang terjadi dengan varian yang lain? Ini colorway yang lain, teman-teman ya, dia bukan pakai suede tapi leathernya sintetis. Jujur ini bukan leather sintetis yang jelek, teman-teman. Ini cukup tebal juga dan cukup durable, tapi memang ada sisi negatifnya itu cukup kaku. Nah, untuk lining suede itu tetap ada di sini ya, yang di colorway lain itu tetap suede dan ada kelebihannya. Kenapa kalau kita ngomongin sneakers bagus pakai lining suede di sini? Karena dengan pakai lining suede dia punya grip yang bagus ke kaki kita tapi menjaga kenyamanannya. FYI aja, semua suede yang kalian lihat di sini semuanya asli, jempolan banget nih. Brodo di 500 ribuan bisa ngasih kualitas kayak begini. Ngomongin soal kualitasnya, suede yang dipakai di upper ini sama sekali nggak buruk teman-teman ya. Kalau kalian bisa lihat ini damage-nya ada, nggak dalam ya. Ini relatif ya oke aja. Dan ini suede asli teman-temannya, feel-nya itu halus banget. Dan ternyata dengan test Dremel kita pun dia tidak jebol. Artinya ini termasuk suede asli yang kuat. Tapi kalau kita benchmarking dengan ya juara-juara tes suede kita, misalnya suede-nya Puma nih di Speedcat, ya ini masih di bawah jelas ya kelasnya. Yang gue cukup kaget itu adalah di bagian dalam sini. Ini almost no visible damage suede-nya di bagian lining ya. Pun begitu ketika kita ngetes bagian upper ya, di sini mesh-nya itu terbilang cukup baik karena dia tidak jebol. Ada damage ya, cukup visible tapi tidak buruk. Sama sekali tidak buruk. Kalau ditanya ketebalan upper-nya ini adalah 1,6 mm ya, yang kalau kita ngomongin dari sisi sneakers-nya ini terbilang normal aja. Tapi kalau kita lihat dari sisi loafers ini terbilang tengah-tengah, nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal juga. Omong-omong soal breathability juga jadinya relatif bagus karena penggunaan material mesh-nya di sini itu masih cukup breathable ya. Dan kalau kita lihat dari keseluruhan penilaian material upper, kita bisa berikan rating 7 dari 10. Ayo pindah ke layer A2 yaitu bagian midsole-nya, di mana kita menemukan kalau di sini ini penggunaan materialnya kurang lebih karakternya mirip sama Eva ya. Cuma kalau kita cek secara fisik ya ada sedikit perbedaan, dan ini termasuk foam yang cukup lembut, di mana hasil tes durometer kita itu mencapai 16 HA ya di bagian heel-nya, artinya dia cukup lembut. Tapi dengan material yang sama, kita ngelihat ada perubahan di bagian midfoot-nya sini yaitu 19,5 HA, jadi cukup jauh ya. Dan menurut analisis kita, perbedaan durometer di bagian heel dan forefoot ini termasuk acceptable, dengan kurang lebih selisihnya 3,9 HA. Kalau ngomongin stek-nya di bagian ball of foot itu 40,9 mm, segini tinggi banget loh. Dan di bagian forefoot itu 19,2 mm, yang artinya dia punya heel to toe drop itu 21,7 mm, yang artinya ini tinggi banget loh, bahkan buat standar sneakers maupun loafers ya. Nanti akan kita bahas di layer C ya, untuk kayak gimana sih impact-nya.
Meskipun gitu, kita juga ngerasain kalau transisinya dari midfoot ke bagian forefoot ini terbilang masih cukup clear ya. Nggak ada step atau nggak ada yang mengganjal sama sekali. Dan overall layer A2 ini kita berikan rating 7,5 dari 10. Oke, kita pindah ke layer A3 yaitu bagian outsole-nya ya. Apa sih kelebihan outsole ini? Gue menemukan kalau outsole ini pertama, dari segi gripnya di lantai licin ataupun lantai licin dan basah itu excellent ya. Gue bisa dengan mudah mengontrol gripnya mencekrap dengan baik. Nah, kemudian kalau kita lihat after abrasion-nya, dia juga masih punya grip yang cukup bagus teman-teman ya. Jadi konsistensi gripnya itu terbilang baik ya, sangat excellent bahkan. Kalau kita ngelihat juga dengan tes Dremel ya teman-teman ya, kita ngelihat di sini ketebalan 4,9 mm, ternyata setelah kita tes Dremel hanya berkurang 1,9 mm, yang artinya buat standar kita pun ini sudah terbilang excellent atau bagus, meskipun di bawah standar top tier kita seperti Puma Grip, Vibram, Continental, tapi ini sudah sangat baik sekali, excellent ya. Makanya kita berikan rating 8,5 dari 10. Dan untuk keseluruhan layer A, yaitu kita ngebahas material, kita bisa berikan rating 7,7 dari 10. Satu informasi menarik aja, sepatu ini beratnya 377,6 gram di size 46. Ya, di size 41, 42 itu kalian bisa adjust accordingly. Ya, pastinya lebih ringan, tapi ini bukan standar yang berat untuk standar loafers, tapi juga bukan standar yang ringan untuk standar sneakers. Jadi, ya ini menegaskan kalau dia benar-benar berada di antara dua alam. Oke, kita lanjut ke layer B ya, dimana kita mau ngomongin konstruksi dan support-supportnya. Dari segi panel, semuanya itu rapih dan excellent banget. Ini Brodo menunjukkan kualitas pengalaman mereka bertahun-tahun ketika bikin produk yang sudah sematang ini ya. Ini mau kita lihat dari yang manapun teman-teman ya, kelihatan sangat rapi sekali cuttingan materialnya. Terkhusus gue mungkin kasih praise lebih untuk bagian yang suede-nya ini, karena motong suede yang rapih itu adalah something ya, dan Brodo melakukannya dengan baik. Kemudian dari segi jahitan, gue juga ngelihat semuanya rapi dan excellent ya. Nah, gimana dengan lem-leman? Lem-lemannya itu strong teman-teman ya. Ini overallnya sudah baik ya, terutama di bagian ujung-ujung sini ya, dan bagian belakang ini juga tidak mudah untuk dibongkar, sama sekali tidak mudah guys. Artinya pengalaman dari upper ke outsole ya, dari shock liner yang putih ini ke midsole itu semuanya berjalan dengan baik, pun dengan midsole ke outsole semuanya baik sekali. So, untuk panel dan stitching kita berikan poin 9, dan untuk lem-leman yang kita berikan 8 dari 10. Tapi di sini lebih dari situ teman-teman ya. Ketika kita ngomongin loafers, kita harus memperhatikan hal-hal seperti ini juga. Nah, ini adalah bagian heel-nya yang lock-nya juga bagus. Kalian bisa lihat sendiri, ini udah dipotong pun masih firm ya. Bukan firm yang kaku, mengganggu, enggak. Dia bagus ya, tengah-tengah pas, dan dia mensupport bagian heel kita dengan baik. Udah gitu, bentuk bagian heel-nya itu juga bisa membentuk ya dengan sangat pas sekali, sehingga membuat locking yang sangat baik untuk kelas loafers. Kemudian sebagai sneakers maupun loafers, kita tetap harus cek torsional rigidity-nya ya. Dan ini kalau kita twist tidak mudah teman-teman ya. Ini cukup baik ya. Kalau kita ini tekuk depan untuk berjalan, barulah dia bisa nekuk dengan ya cukup natural teman-teman ya, tidak buruk sama sekali. Dan kalau kita twist di bagian ball of foot seperti ini ya teman-teman ya, ini juga terbilang baik dan ada sedikit kekakuan, tapi menurut gue itu bukan masalah yang berarti, karena memang kita butuh sedikit kekakuan atau resistensi seperti ini. Jadi overallnya tidak ada masalah. Dan untuk point heel sama torsional support ini kita berikan rating 9. Jadi overallnya untuk layer B ini kita bisa berikan rating 8,5 dari 10. Nah, mungkin sedikit pembahasan aja teman-teman, apa yang ngebedain Brodo dari brand-brand sneakers lain yang bikin sneakers loafers. Kalau kita ingat, bertahun-tahun Brodo itu berpengalaman bikin sepatu kulit. Ya, jadi udah nggak aneh kalau mereka akhirnya ngerti anatomi sepatu kulit yang baik, mereka punya pemahaman yang sangat mendalam tentang sepatu kulit. Makanya begitu gue lihat, gue langsung ini bukan orang asal niru atau asal jiplak aja bikin sneaker loafers. Enggak, mereka paham bikin loafers yang baik, kemudian diaplikasikan di sneakersnya. Makanya jadilah karya seperti ini. Tapi overall, angka 8,5 menurut gue sudah bisa menunjukkan seberapa excellent hal-hal yang tidak kelihatan dari segi visual sebenarnya. Tapi begitu diperhatikan dan dicek lebih dalam, kalian akan ngerti, oh kayak gini toh loafers yang lebih baik itu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke layer C ya, dimana layer C ini kita akan bahas lebih dalam tentang geometri si sepatunya sendiri dan interaksinya terhadap user juga saat kita pakai di jalanan ya teman-teman. Oke, nah pertama kita mau ngebahas lagi dari segi heel-nya. Tadi kan memang sudah betul-betul bagus, nah tapi ada yang belum disadarin sama banyak orang. Kalau kita mau bikin heel untuk loafers, kita butuh ngunci. Nguncinya ada di 2 titik minimal.
Ya, pertama adalah di bagian sini, bentuknya itu harus pas dengan heel kita. Kedua, lockingnya bisa ditambah di bagian sini. Entah ditambah daging atau ditambah busa gitu ya, seperti di sini. Nah, makanya dia bisa nge-grip dengan baik. Tapi, kalau mau lebih bagus lagi, sebetulnya kita ngurus ini bukan cuma di sini doang, melainkan juga fitting di bagian collarnya. Nah, bagian collar ini jujur tricky, karena harus mengimbangi ke bagian depan juga. Gimana pas dia berjalan itu tidak ada gap yang terlalu besar. Kalau ada gap wajar, namanya juga loafers ya teman-teman. Tapi gapnya itu sebisa mungkin tidak terlalu besar. Dan jujur, kadang-kadang kalau udah dapat di sini, bagian collarnya belum tentu dapat. Dan jujur, Brodo juga tidak segitunya maksimal. Tapi mereka melakukan hal terbaik yang mereka bisa. Dimana saat gue cek, ternyata collarnya itu tidak terlalu lebar gapnya. Ada kelebarannya ya teman-teman ya. Cuman lebar gapnya ini somehow dia bisa diem ketika kita melangkah maju gitu ya. Biasanya collar ini kebuka nih. Nah, collar ini kebukanya nggak terlalu lebar, jadi tipis-tipis aja sih gapnya ini. Nah, itulah yang membuat fittingnya jadi lebih baik lagi. Dan kalau boleh jujur teman-teman ya, kita extend lagi ke depan ketika ngomongin loafers. Di sini kita ngelihat ada beberapa kuncian yang wajib. Selain di belakang, loafers itu harus dikunci di bagian sini ya, sampai bagian instep atau vamp di sini ya. Kemudian di bagian depan. Semuanya dikunci dengan baik oleh Brodo. Karena apa? PR-nya bikin kayak gini itu, kita harus bisa ngunci si kaki user tanpa penggunaan tali. Nah, itu yang sulit. Makanya Brodo berhasil membuat atau mengembangkan fitting-fitting atau las yang tepat gitu ya untuk kaki. Ya sebenarnya belum tepat banget lah, tapi sudah yang terbaik mungkin mereka bisa. Ini kaki gue dalam kondisi upsize. Itu tidak goyang, tidak loose, tidak ada heel slip sama sekali. Karena meskipun ukurannya ternyata agak lebih besar daripada kaki gue di size 46, dia lock bagian depan ini dengan baik, lock bagian sini sampai vamp itu dengan baik, bahkan di bagian pinggangnya sini dengan baik. Udah gitu, di bagian heel yang seharusnya longgar, mereka juga nahan. Jadi almost no heel slip sama sekali. Excellent. Nah, ini gue harus kasih pujian nih jujur buat Brodo, karena melakukan hal ini tidak mudah. Lo boleh cari kemana-mana, gue rasa yang bisa menawarkan support kayak gini tuh akhirnya adalah brand-brand mahal yang harganya udah di atas 2 jutaan untuk sneakers loafer kayak begini. Sedangkan yang under harga 1 juta itu sulit yang bisa melakukan seperti ini kecuali mereka punya pengalaman bikin sepatu kulit atau bahkan loafers ya. Nah, dengan catatan aja teman-teman ya, untuk mendapatkan fitting yang terbaik dari sepatu ini, turun 1 size. Sama seperti loafers pada umumnya. Nah, turun 1 size ini akan berakibat pada apa? Bagian sininya lebih ketat ya. Ada kabar buruk, ada kabar baik. Kabar buruknya adalah feel di sini akan lebih ngetat. Nah, tapi ngetat ini sebenarnya tidak terlalu masalah selama lebar kaki kalian tidak melewati 104 sampai 105 mm. Karena apa? Sampai ukuran segitu kita hitung masih akomodatif. Itu kabar buruk yang ada kabar baiknya. Nah, kabar baiknya masih lanjut lagi. Kalau kalian pilih yang bahan suede kayak gini, dia lebih stretch. Jadi fittingnya akan lebih enak daripada yang kayak gini. Nah, gue udah ngetes dua-duanya. Yang ini pakai kulit sintetis, dia lebih kaku. Jadi proses break-in-nya itu akan sedikit lebih panjang dan di awal dia lebih sakit. Nah, sedangkan kalau kalian ngambil yang suede kayak gini, dan by the way gue memang lebih rekomen yang versi suede-nya ya, itu fit-nya akan jauh lebih excellent. Terus guys, gue juga ngetes sepatu ini dengan jalan cepat, naik turun tangga, lari bahkan ya, dan menurut gue ini cukup menarik. Dari segi lateral stability, ini bukan yang terbaik meskipun gue nggak bisa bilang jelek juga. Kenapa? Karena ketinggian dari upper dan platformnya itu hampir sama, dan pas gue coba napak jalan maupun lari di permukaan trotoar kota Bandung yang luar biasa excellent seperti track trail run, ini bukan yang terbaik teman-teman ya. Makanya kita berikan untuk lateral stability di angka 7 dari 10. Sedangkan torsional behavior-nya kita berikan rating 7 dari 10. Pas kita cek lebih dalam, flex pattern-nya atau tekukannya itu betul-betul di bagian bola-bola kaki ya. Jadi dia berhasil dengan baik. Kadang-kadang teman-teman ya, ketika bikin kayak gini atau pertama kali bikin loafers, yang terjadi adalah produknya itu flex point-nya bukan di tempat yang tepat. Bisa jadi terlalu mundur atau bisa jadi terlalu maju. Dan Brodo itu sudah melakukan hal ini dengan baik. Ya, ini bukti kalau mereka juga R&D ya teman-teman ya. Karena kalau nggak R&D, nggak mungkin kayak gini. Ini rapi banget teman-teman ya. Ini sudah memperhitungkan betul-betul dampak terhadap gait cycle-nya. Catatan terakhir menurut cushioning yang menurut gue cukup lembut, dan ternyata pas kita pakai jalan cepat ataupun lari ada sedikit bounce terutama di bagian bola-bola kaki. Kalau kalian mendarati di sini ya, ini juga agak unik teman-teman ya, karena kalau kita perhatikan di sini sebetulnya lebih tipis daripada di bagian belakang. Tapi untuk ergo return-nya tidak jauh berbeda sebetulnya saat kita melakukan pengetesan lewat simulasi drop ball ya.
So, layer C-nya kita berikan rating 7,4 dari 10. Nah, sebelum ke final score, ada beberapa hal yang harus gue sampaikan dulu, terlebih dari catatan penggunaan sepatu ini. Jadi, ketika kita pakai lari, rasanya itu jauh lebih, enak dibandingkan sama sneakers-sneakers biasa. Memang, ada drawback yang agak negatifnya, yaitu fatigue atau sedikit rasa pegel di bagian midfoot atau bagian arch-nya. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Setelah gue dalami lebih lanjut, ini mungkin ada kaitannya sama heel to toe drop tadi yang lebih dari 20 mm. Kenapa bisa kayak gitu? Ini pengaruhnya sama kaki kita, posisinya teman-teman ya, bagian heel lebih tinggi daripada bagian forefootnya. Akhirnya bagian otot seperti plantar fascia dan otot-otot lain yang ada di telapak kaki, terutama bagian midfoot atau arch-nya, itu bekerja sedikit lebih keras untuk mengimbangi. Dan gue pun mengamini memang teman-teman ya. Nah, cuman ini menjadi sesuatu yang bisa jadi positif juga. Karena apa? Ternyata bagian calf itu nggak terlalu kerja keras dan tidak capek sama sekali. Pun gue sebagai orang yang punya sakit lutut, seharusnya in teori bagian lutut gue itu kerja keras juga dengan heel to drop yang tinggi seperti ini. Tapi ternyata enggak, lutut gue masih aman-aman aja. Nah, mungkin experience-nya bisa beda di kalian ya teman-teman. Jadi kalau ada pengalaman yang lain, coba tolong cerita. Bagian yang gue suka lagi adalah ankle gue yang punya high mobility, dan biasanya kalau ada masalah-masalah di sepatu itu sudah mulai sensitif ya, karena dia banyak main. Ternyata enggak, dia nggak sakit, dia nggak pegel sama sekali, hanya sedikit lah fatigue-nya. Dan ini juga terjadi berkat anatomi sepatunya. Jadi secara overall untuk experience usernya, gue bisa mengatakan ini sangat positif sekali, terutama dari segi fitting, dari segi impact ke load atau ke tubuh kita, terutama ketika kita lagi berjalan gitu ya teman-teman. Dan yang paling penting, efek ke matanya itu loh. Efek ke matanya itu muasin banget. Gue nggak ngerasa ini harga 500.000. Kalau gue ngelihat ini rasanya tuh jauh lebih mahal daripada harga belinya. Jadi ya Brodo kembali sih ya, berhasil mengeluarkan produk yang looks-nya mahal. Ya, mereka tahu cara bikin looks mahal, tapi tetap memperhatikan kualitasnya dan fitting-fittingnya secara excellent ya. So, rating 7,8 dari 10 sudah cukup pas rasanya untuk sepatu ini. Dan gimana menurut kalian? Bisa lanjut komentarnya di bawah. Dan gue merekomendasi ini sebagai salah satu pilihan sneakers lovers yang bisa kalian beli di musim lebaran ini. Nah, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah, kita lanjutin diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa bantu kita mencapai 1 juta subscriber dengan like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin.